Hai teman-teman semua, pada kali ini saya Berliana Putri Susanti akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada hewan. Nah, apa sih sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah suatu sistem yang menyelenggarakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Nah, zat sisa tersebut merupakan hasil dari proses metabolisme dalam tubuh yang sudah tidak berguna lagi. Lalu, semakin tinggi tingkatan hewan, maka akan semakin kompleks alat pengeluarannya atau alat ekskresinya. Sistem ekskresi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem ekskresi pada hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Lalu yang kedua ada sistem ekskresi pada hewan avertebrata atau invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, pada hewan vertebrata ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada hewan mamalia, hewan pisces, aves, lalu ada amfibi dan reptil. Nah, pada hewan mamalia ini sistem ekskresinya sama seperti manusia yang berupa ada kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Di kulit mengeluarkan keringat dan di paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, lalu di ginjal itu mengeluarkan urin dan di hati mengeluarkan urea. Nah, bagaimana sih proses pengeluaran urin pada mamalia? Ada 3 proses. Yang pertama proses filtrasi atau penyaringan, yang kedua proses reabsorpsi atau penyaringan kembali, dan yang ketiga proses augmentasi. Di sini pada proses filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus. Pada glomerulus, ia berfungsi untuk menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya. Lalu masuk ke tahap yang kedua yaitu proses reabsorpsi yang terjadi di tubulus proximal nephron, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Nah, pada proses ini glukosa diserap kembali dan ion-ion seperti natrium dan fosfor juga diserap kembali oleh hormon pengatur proses transport aktif. Masuk ke tahap yang terakhir yaitu proses augmentasi. Di sini urin yang dibuat pada proses augmentasi selanjutnya akan mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal. Setelah itu terus mengalir ke ureter dan tersimpan di kandung kemih atau kantung kemih. Nah, yang kedua itu ada hewan yang imut-imut yaitu pisces atau ikan. Di sini organ atau alat ekskresinya itu berupa insang, ginjal, dan kulit. Saluran genitalia dan ginjal bermuara di lubang yang sama yaitu lubang urogenital. Lubang urogenital adalah lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang anus. Nah, pada insang dan kulit ikan akan berfungsi sebagai sistem pernafasan. Insang akan membuka dan menutup bersinergi dengan membuka dan menutupnya operculum. Lalu insang akan menyaring air yang masuk melaluinya dan mengikat oksigen, lalu melepaskan karbon dioksida. Nah, di sini ada perbedaan mekanisme antara ekskresi ikan air laut dan ekskresi ikan air tawar. Jika di ikan air laut, tubuhnya lebih hipotonis sehingga air banyak yang keluar dari tubuh. Sedangkan pada air tawar, tubuhnya lebih hiperionis dan lingkungannya sehingga air banyak yang masuk lewat permukaan tubuhnya. Lalu yang kedua, akibatnya karena hidup di dalam laut, ikan air laut ini banyak meminum air laut untuk menutupi kehilangan air yang besar. Pada di air tawar, ikan air tawar itu sedikit meminum air. Nah, lalu pada di ikan air laut, urin yang dihasilkan sedikit dan pekat. Pada ikan air tawar, urin yang dihasilkan sedikit dan encer. Nah, di ikan air laut juga, ginjal yang dimilikinya itu sedikit mengandung glomerulus. Jadi, penyaringannya itu lambat ya. Lalu pada ikan air tawar, ginjalnya tuh banyak banget glomerulus. Jadi, penyaringannya lebih berjalan dengan cepat. Nah, ikan air laut di sini mengekskresikan sampah nitrogen berupa trimetilamin oksida
dan mengekresikan ion-ion lewat insang dan mengeluarkan urin yang sedikit. Pada ikan air tawar, ini mengekresikan amonia dan aktif menyerap ion anorganik melalui insang serta mengeluarkan urin dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, ada hewan yang bisa terbang, yaitu aves atau burung. Di sini alat ekskresinya berupa sepasang ginjal metanefros. Ginjal ini dihubungkan oleh ureter ke kloaka karena burung tidak memiliki vesika urinaria. Burung memiliki jumlah tabung ginjal yang lebih banyak daripada mamalia karena kecepatan metabolismenya sangat tinggi. Sampah nitrogen dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan melalui kloaka menjadi kristal putih yang bercampur feses. Pada burung laut, selain mengekskresikan asam urat, juga mengekskresikan garam. Hal ini disebabkan burung laut meminum air garam dan makan ikan laut yang mengandung garam. Lalu hewan yang keempat yaitu amfibi. Saluran ekskresi pada katak atau amfibi yaitu berupa ginjal, paru-paru, dan kulit. Pada ginjal katak berjumlah sepasang yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Pada katak jantan, saluran ginjalnya bersatu dengan saluran kelamin, sedangkan pada katak betina itu terpisah. Dan bagaimana sih proses pengeluaran urin pada katak? Di sini katak menyesuaikan dirinya terhadap kandungan air dengan cara mengatur laju filtrasi yang dilakukan oleh glomerulus. Sistem portal renal yang ada di katak berfungsi untuk membuang bahan-bahan yang diserap kembali oleh tubuh selama masa aliran darah melalui glomerulus dibatasi. Katak juga menggunakan kantong kemih untuk konservasi air. Nah, apabila katak sedang berada di air, kantungnya terisi urin yang encer. Pada saat berada di darat, air diserap kembali ke dalam darah menggantikan air yang hilang melalui evaporasi kulit. Hormon yang bekerja adalah hormon ADH. Lalu di sini ketika katak berada dalam air dengan jangka waktu yang lama, katak akan mengeluarkan urin dalam volume yang besar. Namun karena kandung kemih katak mudah terisi air tersebut dapat diserap oleh dinding kandung kemihnya sebagai cadangan air ketika katak berada di darat untuk waktu yang lama. Nah, hewan vertebrata yang terakhir yaitu jenis reptil. Sistem ekskresi pada reptil itu berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Kloaka adalah satu-satunya lubang untuk mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme. Reptil yang hidup di darat, sisa hasil metabolismenya berupa asam urat yang dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah padat berwarna putih. Asam urat adalah produk limbah yang mengandung nitrogen. Perlu diingat bahwa ginjal reptil tidak dapat mengeluarkan urin, sehingga reptil menggunakan usus besar untuk membantu penyerapan kembali air. Nah, kali ini kita akan masuk ke hewan avertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang. Di sini ada beberapa jenis juga. Yang pertama ada cacing, lalu ada insekta atau serangga, lalu protozoa, kemudian coelenterata, dan porifera. Untuk hewan vertebrata yang pertama ada cacing. Cacing dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada Platyhelminthes, yaitu cacing pipi yang badannya itu berbentuk pipi. Lalu ada Nemathelminthes atau cacing gilik, dan yang ketiga ada Annelida. Untuk yang pertama, sistem ekskresi pada Platyhelminthes dan Nemathelminthes. Cacing pipi mempunyai organ nefridium yang disebut sebagai protonefridium. Protonefridium tersusun dari tabung dengan ujung membesar yang mengandung silia atau rambut getar ya. Di dalam protonefridium terdapat sel api. Tiap sel api ini mempunyai beberapa flagela yang gerakannya seperti gerakan api lilin. Pergerakan rambut getar atau silia akan menarik air dan zat terlarut ke dalam sel api untuk disaring keluar tubuh melalui suatu lubang pengeluaran yang disebut nefridiopori. Nah, pada Nemathelminthes, ia mempunyai alat ekskresinya yang berupa 2 saluran lateral yang bermuara di sebuah lubang di bagian ventral. Selanjutnya, untuk sistem ekskresi pada Annelida.
Di sini Annelida, alat ekskresinya berupa nefridia yang terletak di setiap segmen tubuhnya. Nefridia yang berpasangan itu disebut sebagai metanefridia. Kemudian, nefridia juga dilengkapi dengan corong terbuka dan basilia yang disebut dengan nefrostom yang terletak pada setiap sekat pemisah segmen. Dapat kita lihat di gambar ya. Kemudian di sini nefrostom itu berfungsi mengambil dan menarik cairan tubuh. Lalu bagaimana sih proses ekskresi pada Annelida ini? Nah, saat cairan yang dibawa oleh nefrostom melalui nefridia, zat-zat yang berguna diserap darah dan zat sisa seperti air, senyawa nitrogen, dan garam-garam yang tidak diperlukan atau tidak berguna bagi tubuh ditampung di dalam kantong kemih. Selanjutnya, zat sisa tersebut dikeluarkan melalui nefridiofor atau lubang nefridium. Lalu di sini hewan avertebrata yang kedua yaitu insekta atau serangga. Insekta atau serangga ini memiliki dua alat ekskresi. Yang pertama ada pembuluh malpighi dan yang kedua trakea. Pada pembuluh malpighi ini ia berwarna putih kekuningan. Letaknya di antara usus tengah dan usus belakang. Nah, pembuluh malpighi ini fungsinya sama dengan ginjal, yaitu untuk mengeluarkan urin. Nah, yang kedua trakea. Sistem ekskresinya ini sama seperti paru-paru, yaitu ia berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa hasil proses oksidasi berupa karbon dioksida. Nah, hewan avertebrata yang ketiga yaitu protozoa. Protozoa merupakan hewan uniseluler yang belum mempunyai alat ekskresi khusus. Nah, makanya zat-zat sisa yang ada di protozoa ini dikeluarkan oleh rongga berdenyut yang bernama vakuola kontraktil secara difusi. Fungsi utama dari vakuola kontraktil ini adalah sebagai pengatur keseimbangan cairan plasma dengan lingkungan atau osmoregulator. Nah, contoh protozoa yang menggunakan vakuola kontraktil ini sebagai pengeluaran zat sisanya adalah paramecium. Selanjutnya, hewan avertebrata yang keempat adalah Coelenterata. Coelenterata adalah hewan yang tidak memiliki sistem ekskresi. Makanya ia mengeluarkan zat sisa metabolismenya secara difusi melalui sel-sel epitel pada rongga gastrovaskular. Nah, limbah metabolisme yang tadi sudah terlarut dalam cairan tubuh gastrovaskular atau rongga perut ini kemudian akan dikeluarkan melalui mulut ke lingkungan. Dan hewan vertebrata yang terakhir yaitu porifera. Di sini porifera juga tidak memiliki sistem ekskresi. Makanya, sistem ekskresi pada porifera dikeluarkan melalui proses difusi sel-sel penyusun dinding spongosol yang kemudian akan dikeluarkan bersama-sama melalui oskulum, yaitu lubang besar pada bagian atas permukaan tubuh porifera ke perairan.